Listrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik bergerak berhubungan dengan adanya energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang bersumber dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria dalam proses respirasi sel. Energi yang dihasilkan berupa ion-ion yang memiliki muatan yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan timbulnya perbedaan biopotensial tegangan sel. Tegangan yang paling besar dihasilkan oleh sel-sel saraf dan sel-sel otot. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam, bidang batas membran. Kemampuan sel saraf atau neuron menghantar isyarat biolistrik sangat penting. Aspek kelistrikan dan kemagnetan. Ada dua aspek kelistrikan dan kemagnetan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh manusia. Yang kedua, penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Tegangan sel terdiri atas dua jenis, yaitu tegangan sel konstan dan tegangan sel berubah, yang dipengaruhi oleh rangsangan internal dan eksternal. Pemanfaatan listrik tubuh dalam menangani pasien dapat menghasilkan pulsa tegangan. Kelistrikan dan kemagnetan dalam tubuh terdapat dalam sistem saraf dan neuron. Pertama, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer adalah saraf-saraf yang mengirim informasi sensori ke otak atau ke medula spinalis. Saraf-saraf yang menghantarkan informasi dari otak atau medula spinalis ke otot atau kelenjar. Sistem saraf otonom, saraf-saraf yang mengatur organ dalam tubuh, misalnya jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar. Pengontrolan ini dilakukan secara sadar. Kedua, terdapat neuron atau sel saraf. Merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf yang berfungsi sebagai menerima, menginterpretasikan, dan menghantarkan aliran listrik atau informasi. Sel saraf terdiri dari tubuh serta serabut yang menyerupai ranting. Serabutnya terdiri atas dua macam, yaitu dendrit dan akson. Dendrit sendiri mempunyai fungsi untuk menerima informasi berupa rangsangan dan sensor penerima maupun sel saraf lainnya. Sedangkan akson mempunyai fungsi sebagai menghantarkan informasi ke bagian sel saraf lainnya. Berikut merupakan struktur bagian sistem saraf dan neuron. Isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik atau electrical signal tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe selanjutnya dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif, sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Ada beberapa contohnya, yaitu EMG atau elektromiogram, ENG, elektroneurogram, ERG, elektroretionogram, EOG, elektrookulogram, EGG, elektrogastrogram, EEG, elektroensefalogram, EKG, elektrokardiogram. Manfaat dan aplikasi biolistrik. Pengobatan terhadap syok listrik. Yang pertama itu ada ringan. Penderita diistirahatkan, diberi minum dengan air dingin dengan tujuan agar tidak menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan berkeringat banyak yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Pengobatan terhadap syok listrik. Yang kedua ada berat. Penderita ditelentangkan sedemikian rupa agar mudah bernafas. Pakaian dibuka atau dilonggarkan agar mendapat udara yang cukup. Hindari ruang yang panas atau pengap yang dapat menyebabkan vasodilatasi dan berkeringat banyak yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Apabila kesadaran menurun dan kegagalan pernafasan, dapat dilakukan pernafasan buatan melalui mouth to mouth, mouth to nose, atau memberi oksigen melalui kantong udara atau masker. Kalau terjadi jantung berhenti berdenyut,
Lakukan mesase jantung.